Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam acara peluncuran program pemuliaan air di Tukat Os, Nyapuh Tirah Campuhan, yang merupakan rangkaian acara Sastra Saraswati Suwana tahun 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud dengan mengusung tema Toye Uriping Buana Usadaning Sangaskara, air sumber kehidupan penyembuh peradaban. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Suharso Monoarfa. Yang kami hormati Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kebudayaan Bapak Soekardi Rinakit, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud sekaligus sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, Kapolda Bali yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh AKBP Bapak Inengah Merte SH selaku Kasih Komunitas Kapolda Bali, Bupati Gianyar yang pada hari ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Gianyar Bapak Imade Gede Wisnu Wijaya, Vice President CSR dan SMEP Manajemen PT Pertamina Persero Ibu Fajriah Usman. Yang kami hormati Penglingsir Puri Agung Ubud lan para angga Puri sareng sami, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Bapak Cokorda Anom Asmara Putra Sukawati, Bapak Cokorda Krisna Yuda, Bapak Sutejo Neka, dan Ramil Gianyar yang diwakili oleh Dan Ramil Tegalalang, Pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud Bapak Anak Agung Bagus Ari Brahmantara, para pemangku sane prasida rawuh ring rahina puniki sane suciang titiang. Yang kami hormati pula Lurah, Perbekal dan Bendesa Adat di lingkup Kecamatan Ubud, Tegalalang dan Payangan. Para rektor perguruan tinggi yang hadir pada hari ini, instansi pemerintah pusat dan daerah, para pemerhati lingkungan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama untuk menyelenggarakan acara peluncuran program pemuliaan air di Tukat Os dengan tema Nyapuh Tirah Campuhan pada Anggara Umanis Kuningan 14 Juni 2022. Bertempat di Jabe Mandala Pura Suci Bangkyang Sidem, Keliki, Gianyar. Acara ini terselenggara atas dukungan PT Pertamina Persero. Program pemuliaan air Nyapuh Tirah Campuhan akan berlangsung selama bulan Juni hingga Agustus tahun 2022 dengan 6 aksi utama, yaitu Purwa Carita Campuhan, Ngrakse Toye Nyiwi Pertiwi, Tandur Taru Usadaning Desa, Meresik Campuhan, Markandiayana Rasmi, dan Jana Sadu Mahardika. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada petugas disilahkan dan hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan dengan hikmat Kidung Pangarcana Ide Betara Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang akan dibawakan oleh Ide Ayu Nyoman Dianapani. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan. Om Swastiastu. Dapat menira dalam Sri Kresna Kepakisan siarawas noangal riau Wisnu bawan Nyakrawarti Rengpualian Bali mawayakan agrani sangaskara wilwati tatabawan muang tatabuan saksat banawa nuluh sagarago Magasih maka pangasraya Raja Muang Praja Niatiang kuala santan magahang satria mahotama
larat larani ngajan moga dirgayus muang yase nyuk semeratu riang haradaya siadirastu Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud kepada Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Dengan hormat disilahkan. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam Om Saraswati Dipati Namaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, sugeng dumadi. Yang saya hormati, yang saya banggakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Soeharto Manoarfa. Selamat datang Pak. Terima kasih matur suksema sudah hadir di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat. Saya tahu dari ratas ke ratas ini Bapak bisa menyempatkan hadir pada hari ini. Saya dan keluarga besar Puri Kauhan Ubud mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang saya hormati staf khusus Presiden Republik Indonesia, kakak tertua kami ini Pak, Bapak Sukardi Rinakit. Terima kasih sudah hadir. Vice President Corporate Social Responsibility dan SMEPP Manajemen PT Pertamina Persero, Ibu Fajriah Usman. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Bupati Gianyar yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda dan jajaran Forkompinda yang hadir. Ini Pak Kapolres Gianyar hadir pada hari ini Pak. Ini Kapolres muda kita ini. Sane Kesumayang Titiang, Sane Wangyang Titiang, para penglingsir Puri Agung Ubud, Kode Rake Kertiase, Kode Krishna Sudarsana, dan para penglingsir dan anggota Puri kawan, Sane sudah hadir, kakak kami Anak Agung Gede Bagus Ari Brahmante, Sane Wangyang Titiang, para perbekel Bendesa Adat, Ketua PKK, dan Sekretariat yang hadir pada hari ini. Kita kasih tepuk tangan pada beliau-beliau yang hadir. Mohon maaf ini menunggu berapa jam untuk kehadiran Bapak Menteri, tapi kita luar biasa hari ini. Rasanya bergembira begitu Pak. Karena Bapak akhirnya hadir bersama kami semua. Ini dahaganya terpenuhi. Para semeton atiti sarang sami sane tresna sing titiang. Maka purwani ngatur lugrang titiang ngaturang sensanti yang ayu bagie maduluran puja pangastuti katur yang linggih hide sang yang para mekawi. Ring linggih hide betara sane melinggih ring kayangan pur suci. Santukan mejanten sangkanin nasih pasuecan ide betar sami ratu ide dane sarang sami kalih titiang persida mau pupul masa duajeng. Ring subo dewasa sane becik puniki anggara manis kuningan nemu rahina purnama
apa nih besik nih purnama sade sabun mapai ketan ring acara peluncuran program pemulihan air nyapuh tirah campuan. Bapak Menteri dan hadirin yang kita hormati, acara ini merupakan kelanjutan dari langkah kecil yang telah dan akan dilakukan oleh Yayasan Purikawan Ubud dalam kurun waktu setahun ini untuk menginisiasi gerakan kesadaran untuk menjaga, mengkonservasi, dan memuliakan air. Sebelum ini kami 3 bulan berada di hulu, Pak, di sekitar kawasan Danau Batur. Pak Menteri juga sangat mendukung acara itu. Beliau pernah menyampaikan juga statement, pernyataan, dukungan terhadap aktivitas yang kami lakukan. Kami menanam 25.000 pohon. Kemarin terakhir kami menanam 2 pohon budi setinggi 3 meter di Desa Buahan dan juga di Taman Wisata Alam Bukit Payang di Batur. Kami juga merawat mata air dan juga kampanye melestarikan danau melalui pentas seni Nur Kekung Ranu. Tentu pertanyaan kita bersama, mengapa kita mulai dari hulu? Kami di Ubud dan sekitar ini ingin membayar apa yang kita sebut dengan karma bandana, Pak Menteri, membayar utang budi kami kepada masyarakat yang berada di sekitar danau di Wingkang Ranu, karena mereka lah yang sesungguhnya yang menjaga gunung, menjaga hutan, dan juga menjaga danau. Karena hasil kerja keras mereka menjaga hulu itulah kami yang di pesisir, yang di Ubud, dan kemudian sampai ke daerah Ketewel, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Dewi Danu yang digunakan untuk mengairi sawah. Ada 330 subak yang berulu ke Danau Batur, digunakan untuk menyirami tegalan dan menjadi sumber air kehidupan masyarakat kami yang ada di hilir. Nah, mengapa Yayasan Purikawan Ubud mengangkat tema pemulihan air? Yang pertama, air memiliki arti penting dalam sistem kepercayaan dan laku kehidupan masyarakat Bali, baik skala maupun niskala. Bisa dikatakan sejarah peradaban Bali adalah sejarah peradaban air, dan semua upacara yadnya di Bali itu kapuput antuk tirta, diselesaikan dengan air, Pak. Yang kedua, harus diakui ada kesenjangan antara harapan dengan yang ideal dengan kenyataan. Saat ini Bali mulai mengalami krisis air, kelangkaan air, debit air berkurang, dan salah satunya akibat penyedotan tanpa kendali dan intrusi air laut. Nanti sore warga Kliki dan sekitarnya sebali Bangkang Sidem akan melakukan upacara Magpak Toye, Pak. Magpak itu menyambut, Toye itu air. Karena mata air yang berada di belakang Pura Suci ini, yang belakang ini biasanya ada satu mata air yang tidak pernah kering di masa kemarau, Pak. Tetapi dalam beberapa bulan ini airnya surut, Pak. Jadi ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk ikut Magpak Toye dengan cara tidak hanya niskala tetapi juga secara skala. Air yang disucikan mulai juga tercemar oleh limbah dan sampah. Kelangkaan air di beberapa tempat di Bali justru menjadi sumber konflik, dan air sudah berubah menjadi komoditas, Pak, sekarang untuk yang diperdagangkan. Yang ketiga, mengapa kami mengangkat air? Karena kami memandang bahwa air ini sebuah pintu masuk untuk mengajak masyarakat Bali melihat ancaman masalah yang lebih besar. Dunia saat ini mengalami sebuah ancaman yang sangat dahsyat, itu ancaman climate change, ancaman pemanasan global, yang dampaknya luar biasa bagi kita semua, termasuk eksistensi peradaban kita ke depan. Dampaknya sudah terjadi di mana-mana. Mungkin salah satunya sumber mata air yang surut ini adalah dampak climate change, cuaca ekstrim El Nino dan El La Nina, dan juga kalau kita lihat permukaan air laut juga semakin naik, gitu. Perubahan ini menyebabkan daya adaptabilitas itu, daya penyesuaian tanaman untuk semakin menurun, dan produktivitas tanaman juga semakin menurun. Dan ini akan berpengaruh pada satu agenda besar kita, Pak, ketahanan pangan. Jadi kalau kita tidak hirau terhadap persoalan ini, kita menyentuh satu hal yang esensial, yaitu persoalan pangan. Pak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, menghadapi realita ini kita tidak boleh berdiam diri.
Yayasan Purikawan Ubud mengambil inisiatif melakukan edukasi, literasi, dan advokasi melalui gerakan kesadaran menjaga dan memuliakan air dengan tajuk Toyo Uripin Buana Usadating Sangaskara. Air sumber kehidupan dan penyembuh peradaban. Gerakan kesadaran ini akan mengambil lokus di daerah aliran sungai Tukat Os. Daerah ini diapit oleh dua sungai, Pak. Tukat Os. Sungai itu bahasa Balinya Tukat. Ya, Tukat Os lanang, Tukat Os wadon. Jadi dua Tukat Os yang mengapit wilayah ini. Dan kita lakukan kegiatan ini dalam kurun waktu setahun, Pak. Kami ingin membangun semacam role model, Pak Menteri, penataan ekosistem yang sungai berbasis kearifan lokal dan budaya Bali. Saya kira teman-teman yang bergerak di lingkungan sudah sangat panjang bergerak hal ini, tetapi pendekatan budaya di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan harus menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan bersama. Dalam gerakan konservasi Tukat Os, Yayasan Purikawan Ubud mengajak untuk kembali menggunakan pendekatan penataan ekosistem secara holistik terintegrasi berdasarkan kearifan lokal dan budaya. Konservasi air harus integrated dari hulu sampai hilir. Sebagaimana kami di Bali mempunyai konsep segara gunung, segara ukir. Segara itu laut, ukir atau gunung itu hulu, gunung. Laut dan gunung adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Tindakan di gunung akan berdampak di hilir. Di gunung ada hutan, danau, mata air, di tengah ada hamparan, kami di sini di hamparan dan kemudian mengalir ke laut. Siklus air di alam juga dari segara yang naik menjadi uap air, turun menjadi gunung, turun hujan di gunung dan mengalir kembali ke laut. Dan Bapak Menteri yang saya hormati, Pura Suci yang menjadi tempat penyelenggaraan acara ini juga menjadi bagian dari konsep negara gunung. Beberapa pura yang ada di arah utara ini itu biasanya selalu ditambahi kata gunung. Pura Gunung Rate, Gunung Lebah, kemudian Gunung Raung. Jadi gunung itu menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat Bali untuk menciptakan hulu, untuk menghormati hulu kami. Dan pura ini berada di Munduk Taru, Pak. Jadi kalau dalam perjalanan Maharsi Markandeya gitu, dalam kurang lebih kalau ini menyebutkan ada abad keempat, itu beliau datang dari India ke Dieng, ke Gunung Raung. Dari Raung beliau menyusuri sungai Tukat Os ini, kemudian beliau dua kali perjalanan, karena perjalanan pertama gagal, menuju perjalanan kedua, dan beliau karena penyakit dan lain-lain, beliau berhenti di suatu tempat yang kemudian beliau mendapatkan obat. Disitulah kemudian muncul kata ubud, Pak. Ubud itu berasal dari kata obat. Jadi kita ingin ubud ini memang penyembuh peradaban, Pak. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk selebrasi kita malam pada hari ini. Dari situ beliau ke Pura Pucak Payogan. Di sini ada satu pura penting dan puranya menarik, Pak. Karena Pura Pucak Payogan itu tidak ada yang namanya pagar, Pak. Penyengker. Pura dengan alas, dengan hutan itu menyatu, Pak. Tidak ada batas. Kalau Bapak lihat di Pura Payogan atau Sabang Daud atau pura-pura lama di Bali, itu tidak ada jarak antara tempat persembahyangan dengan hutan itu. Itu digunakan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghormati keberadaan pemujaan pada Ide Sang Hyang Widiwasa dengan Ista Dewatanya, tapi pada persamaan kita juga menghargai, menghormati alas hutan yang ada di sekitar kita. Itu menurut saya satu warisan yang luar biasa dari nilai-nilai yang kita miliki. Dari Munduk ini ada beberapa Pura Suci, Pak, ada Pura Jebeng, dan terus lagi ke utara ada Pura Taru, Gunung Raung. Di situ ada Sangyang Tegal, kemudian juga sampai Sabang Daud. Disitulah konsepsi tentang Subak itu dirancang. Jadi bagaimana leluhur kita di masa lalu memberikan fondasi yang luar biasa dari secara niskala dan juga mengajarkan nilai tentang bagaimana mengkonservasi alam, berhidup dengan alam, dan di situ bagaimana tanah dan air itu juga dirawat. Ini bukan kebetulan Pak Presiden juga
membangun ibu kota dengan cara menyerahkan tanah dan air. Karena dua itu yang sangat penting. Tanah kita harus kita urip, air itu kita harus urip. Pertiwi kita urip, itu adalah air harus kita urip. Di Bali ada 5 panca mahabhuta, bayu, pertiwi, teje, dan akasa. 5 unsur alam yang luar biasa, dan kita diantaranya harus merawat 2 yang penting, yaitu air dan tanah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program konservasi air di Tukados, kami merancang 6 agenda aksi di bulan Juni sampai Agustus. Program pertama tadi sudah kami sampaikan, Purwocarita Campuan. Jadi sepanjang sungai ini banyak sekali peninggalan heritage, Pak. Benda-benda arkeologi masa lalu, prasejarah maupun di masa Hindu, perkembangan awal di Hindu di Bali abad ke-8, dan banyak pusat-pusat pertapaan, dan itu harus kita rawat dan kita identifikasi dulu dan kita kembangkan ke depan. Yang kedua juga ada cerita rakyat, Pak. Jadi di berbagai tempat di masyarakat Bali ini muncul cerita rakyat, yang justru cerita rakyat itu digunakan untuk konservasi. Saya ingat waktu kecil saya nggak boleh metik pohon daun itu di alas di Padang Tegal itu, Pak, karena orang tua mengatakan kalau kita petik daun di alas Padang Tegal itu kita akan kehilangan arah, nggak tahu jalan pulang. Itu cara orang Bali untuk mengajarkan bagaimana mengkonservasi alam melalui cerita-cerita turun-temurun. Kami ingin mengangkat lagi cerita-cerita itu. Di Ubud juga ada cerita tentang Goa Raksasa, mungkin cukup ada Raka Kertiasa, beliau juga banyak bercerita tentang ini. Memang harus kita konservasi lagi cerita itu untuk kita warisi pada anak-anak kita. Program aksi kedua adalah Ngerak Setoyo Nyiwi Pertiwi. Ini tadi yang saya sampaikan, Pak, konservasi air dan tanah. Revitalisasi Subak yang tidak hanya menjadi entitas budaya tetapi juga entitas ekonomi, Pak. Pendekatan kita ke depan tidak bisa hanya menjadi sebuah entitas budaya saja, karena dia perlu juga sebuah upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga akhirnya dia bisa menyambung antara pelestarian lingkungan dan ekonomi. Ini 2 cara berpikir yang kita ingin bangun, yang kita sebut oleh Presiden Green Economy itu, Pak, ekonomi hijau yang kita mau. Program aksi yang ketiga adalah Tandur Taru Sadaning Desa. Itu kita menanam tanaman produktif, tanaman upekara, dan tanaman obat. Kami bersyukur hari ini dengan bantuan dari Perbekel Kliki berdiri, Perbekel Kliki, kita kasih tepuk tangan. Desa sudah menyiapkan 1 hektar, Pak, untuk ditanami tanaman upekara, Pak. Tanaman upekara itu penting karena masyarakat Bali tidak ada hari tanpa upekara, tidak ada yadnya. Tapi jangan sampai upekaranya justru nyari kemana-mana bahannya, padahal kita harus bisa menanamnya di desa. Kalau ini setiap desa di Bali punya 1 hutan, Pak, yang didedikasikan untuk tanaman upekara, tanaman usada, dan juga tanaman produktif, itu akan menjadi sumber yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat desa. Ini mohon dukungan, Pak, untuk Tandur Taru Sadaning Desa. Kita juga minta LHK untuk membantu. Kami sudah meminta para pemangku yang ada di pura-pura juga mengidentifikasi tanaman-tanaman apa yang mereka akan tanam di wilayah areal pura. Termasuk kami di Batur ada banyak tanaman yang sudah kami dedikasikan untuk pura Ulun Danu Batur untuk ditanam di areal pura. Kemudian program berikutnya adalah Meresek Campuan nih, Pak. Ini kami bersih-bersih nih, Pak. Dan bersih-bersih ini salah satu yang kita ingin ajak ini TNI Polri. Kita kasih tepuk tangan nanti keterlibatan TNI Polri, supaya nanti TNI Polri itu juga ikut mendukung Green ini, Pak. Jadi kalau bisa Bapak dan para menteri lain juga selain vaksinasi, kita juga harus juga bicara soal Green ini. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Pak Kapolda. Berikutnya adalah kami juga pengelolaan sampah nih, Pak. Sampah di Bali kan sudah mulai berbasis sumber, sudah ada kalau salah peraturan gubernur dan pengaturan tentang ini sudah cukup baik. Tinggal kita pikirkan untuk yang di pura, Pak. Pura nanti memproduksi juga sampah, gitu. Bukan tidak, sampahnya juga banyak, Pak, hasil dari upekara yang ada.
Tapi biasanya itu sampah itu dibuang di tempat-tempat yang kosong atau bahkan di jurang atau di sungai. Karena ya itu kebiasaan. Nah, sekarang kita harus bikin satu sistem penanganan sampah pura supaya betul-betul sampah pura itu bisa menunjukkan bahwa pura itu tempat suci. Tidak hanya suci dari sisi tempat untuk bersembahyang, tapi suci dari areal yang kita harus rawat bersama-sama. Itu filosofi yang kita ingin dorong untuk mengapa kita sampah pura. Urusan sampah desa ini sudah kemarin kita dapat bantuan Pertamina Pak untuk kliki, nanti rencananya ya Bu ya, CSR dapat juga bantuan solar cell ya, solar panel. Kita jadi sampahnya juga diolah dengan energi yang berasal dari solar panel. Terima kasih Pertamina udah bantu desa Kliki, mudah-mudahan bisa bantu daerah desa-desa yang lain nih. Jangan lupa itu ditaruh, ada banyak perbekal yang hadir di sini yang justru bisa juga bekerja sama, nanti kita bisa bantu. Nah, yang berikutnya adalah program kelima, Markandeya Yana Rasmi. Kita akan mendorong revitalisasi desa-desa wisata Pak. Karena nggak mungkin kita masuk hanya dari pertanian saja, tetapi kita harus ada bonusnya pariwisata itu Pak. Bagaimana pemeliharaan lingkungan dan pertanian itu pada saat yang bersamaan juga akan mendorong pariwisata ekologis ya, ekoturism, termasuk juga keberadaan pancoran, petirtan, dan juga heritage yang ditemukan. Kami juga akan melakukan pameran lukisan dengan tema ekologis karena semua gaya lukisan di Ubud dan sekitarnya itu semua gaya ekologis Pak. Dari batuan, pengosekan, penestanan, Ubud itu semua gaya ekologis. Dan kami juga akan lelang Pak, yang kemarin kami lukis di Batur itu 7 lukisan, kalau Pak Arso berminat ada 7 lukisan yang kami lelang untuk proses ekologis ini. Nah terakhir Pak, kami akan melakukan upacara Jana Sado Mahardika, itu upacara bendera, akan kita dorong upacara benderanya sekali-sekali jangan di lapangan Pak, di sungai Pak. Jadi kita harapkan dengan upacara bendera orang lihat sungainya kayak apa. Dan di situ kita memberi atensi pada semua orang untuk ikut membersihkan sungai, menjaga sungai dengan baik. Dan itu kita libatkan anak-anak untuk ikut menjaga dan memuliakan sungai. Pak Menteri dan hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa program pemuliaan air ini adalah sebuah kerja besar Pak. Gak mungkin kita kerjakan sendiri, harus dilibatkan berbagai kalangan, ada puri, perbekal, bendesa, seketruno. Nah kami khusus mengundang seketruno-truni Pak, pemuda di lingkup Banjar, kemudian pemangku keramo desa sepanjang Sungai Os ini. Ini juga kerja yang jangka panjang, tidak bisa 1-2 bulan Pak, dan tidak bisa juga 1-2 tahun. Ini harus dikerjakan secara berkelanjutan menjadi gerakan bersama. Kita juga tidak boleh berhenti anak wacana dan tidak berhenti pada ritual Pak. Kita harus melanjutkan wacana ke aksi, ke tindak nyata. Ini penting. Ini skala iya Pak. Skalanya juga iya Pak. Skalanya ini yang kita ingin dorong. Upacara Makpak Toyo harus diikuti langkah-langkah nyata untuk mengkonservasi air. Kalau tidak kita Makpak Toyo terus, tapi airnya nggak pernah keluar karena kita tidak mengkonservasi alamnya. Gitu. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus memberi contoh, lead by example Pak. Kalau bisa kita harus jadi contoh, puri dan desa adat dan perbekal harus jadi contoh untuk melakukan hal ini. Inggih kadya sapunika Presiden untuk titiang matur, sadurung titiang muputan atur nenten lali titiang aturan para musuk semaning mana untuk sepengrawuh Ratu Idodani sareng sami. Titiang mengucapkan terima kasih Pak Menteri yang berkenan hadir. Saya tahu Pak Menteri sangat sibuk sekali setelah pergi dari melihat di Mesir kemarin dan banyak tamu. Saya kira juga sekarang banyak sekali ratas dan pertemuan yang harus dilakukan. Semoga Bapak tetap sehat, memegang amanah terutama untuk menjaga ini KN kita nih Pak, untuk benar-benar bisa kita realisir segera mungkin. Matur suksema mantuk ring Bupati Gianyar, Pak Sekda sudah datang, kemudian para perbekal, terutama perbekal Kliki yang muda semangat nih. Dan ternyata juga banyak perbekal muda Pak yang semangat-semangat. Pak Arso nggak usah khawatir kalau di daerah sekitar Ubud dan sekitar sampai ke Tegalang Payangan nih semangat semua. Ada perbekal Sayan tuh muda nih, milenial lagi nih. Dan juga Angga Juru sareng sami titiang
matur suksema, dan juga pada PT Pertamina Persero, terima kasih, dan Kementerian BUMN yang telah mendukung kegiatan ini. Titiang taler ngelungsur, saya minta tidak berhenti di sini aja Pertamina kan. Kita harus lanjutkan ini pada tahun-tahun yang akan datang dengan program-program yang lebih inspiratif gitu. Mungkin tak menyelesaikan semua masalah, tetapi memberikan inspirasi bagi semua orang untuk mengerjakan hal yang sama. Titiang talar ngelungsur garana pengampura, sekirang antuk titiang nyangre ratu ida dan sarang sami, maka wesen ngatur titiang puputan titiang antuk para santi. Om santi santi om. Baik, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dipayana. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Gianyar, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Sekda Kabupaten Gianyar, Bapak Imade Gede Wisnu Wijaya. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan. Bapak Menteri, Bapak Staf Khusus Presiden, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan permohonan beliau Pak Bupati. Beliau tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini, karena kebetulan beliau ada tamu yang tidak bisa diwakilkan. Dan kita berbagi tugas, Pak Menteri, mohon maaf. Jadi Pak Wakil kebetulan bertugas di Ubud, ada acara yang sama dan jam yang sama. Beliau dengan Pak Menteri Hukum dan HAM. Ya. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk hadir, sekaligus untuk membacakan sambutan beliau. Untuk itu mohon izin saya bacakan sambutan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Suarso, Bapak Doktor, Manoarfa. Yang saya hormati para staf khusus Presiden, hadir dua. Ini kita luar biasa pada acara ini, didatangi oleh staf khusus Presiden malah dua. Yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud merangkap staf khusus Presiden yang turun langsung jabat beliau menjadi Ketua Yayasan ini. Ini luar biasa ini. Patut ya kita tepuk tangan semua. Ya, jarang-jarang ini staf khusus Presiden langsung terjun bebas, terjun langsung ke masyarakat ini. Luar biasa bagi kami masyarakat Gianyar. Beruntung kita punya tokoh seperti beliau yang mewakili Bali, bukan saja Gianyar, membanggakan Bali sehingga bisa terus nyantel dengan Pak Presiden. Jadi banyak bantuan beliau yang sudah kita rasakan, tidak saja pada Gianyar, termasuk pada Bali. Program-program baik dari APBN dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang saya hormati pengisir Puri Ubud. Oh, mohon maaf, ini ada Forkompinda, mohon Pak Kapolda yang mewakili. Forkompinda, ada Pak Kapolres, ada Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, mohon maaf ini. Yang saya hormati, para pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, yang saya hormati, Camat Ubud beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ubud yang saya hormati, hadirin undangan yang saya hormati dan banggakan.
Puja pangastuci dan angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hasung kertewara nugrahinya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara peluncuran program pemuliaan air Nyapuh Tirah Campuhan Bukit Campuhan Bangkyang Sidam Keliki Tegalalang Gianyar Bali. Bapak Menteri beserta hadirin yang saya muliakan, pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pemuliaan air yang digagas oleh Yayasan Puri Kauhanubud. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan sebuah langkah besar untuk menginisiasi gerakan kesadaran untuk menjaga konservasi dan pemuliaan air. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kehidupan masyarakat Bali, air memiliki arti penting dalam sistem kepercayaan dan kehidupan masyarakat dikarenakan melihat ancaman masalah yang lebih besar, yaitu ancaman pemanasan global, seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam waktu yang panjang, peningkatan suhu global telah dan akan terus berpengaruh pada kondisi iklim dunia. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, kenaikan intensitas kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan atau banjir. Berbagai dampak tersebut yang terasa dalam kehidupan kita saat ini. Sebagai negara agraris dan kepulauan, tentunya Indonesia sangat tidak diuntungkan dalam dampak perubahan iklim. Diperlukan aksi bersama untuk menyelesaikan dampak perubahan iklim yang berhubungan dengan permasalahan air di wilayah Bali. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, program pemuliaan air di kawasan hulu, tengah, dan pesisir, serta pada sungai atau tukat, mata air, dan penanaman pohon merupakan aspek penting dalam mendukung sektor perekonomian, khususnya di Bali pada pengembangan pariwisata. Sejalan dengan kegiatan pemuliaan air ini, dapat saya sampaikan bahwa Kabupaten Gianyar saat ini tengah serius terhadap pengembangan daerah wisata Ulapan, Ubud, Tegalalang Payangan, yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional, yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lokal lainnya dalam upaya penyusunan rencana pembangunan kawasan pariwisata Ulapan ini. Kabupaten Gianyar telah mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki guna tetap menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Pengembangan kawasan wisata di Gianyar khususnya sebagai satu kawasan wisata memiliki keindahan alam, kearifan lokal yang mampu memberikan kepuasan serta kenyamanan bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ingin berkunjung. Dengan peluncuran program pemuliaan air Nyapuh Tirah Campuhan, ini merupakan kesempatan untuk melakukan lebih banyak aksi-aksi nyata untuk lingkungan dan pemuliaan air. Peluncuran program pemuliaan air pada hari ini menjadi sebuah pembuktian bahwa kita mampu mengevaluasi dan membenahi diri, serta berupaya bangkit dan maju untuk pengelolaan yang lebih baik. Program ini juga menjadi pembuktian bahwa kita optimis bisa bekerja sama untuk memperkenalkan kepada para wisatawan tentang nilai-nilai budaya Bali yang mencakup kesenian, filsafat, kearifan lokal, serta potensi yang kita miliki, sekaligus juga menjadi sarana promosi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Gianyar, terutama dalam mendukung pengembangan daerah wisata Ulapan. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, akhir kata saya sampaikan selamat atas peluncuran program pemuliaan air Nyapuh Tirah Campuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai swadharma masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Bupati Gianyar, Imade Maya.
Baik, terima kasih telah tadi sambutan dari Bapak Bupati Gianyar yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Gianyar. Dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus dilanjutkan dengan peluncuran program pemuliaan air di Tukat OS oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia yang ditandai dengan pemukulan kulkul. Untuk itu kepada Bapak Suharso Mono Arfa dengan hormat disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, dan salam sehat selalu. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, Bupati Gianyar yang telah diwakili tadi oleh Pak Sekda, yang mewakili Pertamina, mewakili Kapolda, dan semua yang hadir di sini, para kepala desa itu pegawai yang hadir. Saya juga pernah datang ke Taru pada waktu itu. Lalu bersama saya ini juga ada PLT Dirjen Perhubungan Laut dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan. Itu. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiasa, yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pada acara hari ini, yang sungguh amat penting ini. Tapi pertama-tama saya ingin memohon maaf Pak Ari, datangnya terlambat sehingga membuat semua menunggu sekian lama. Saya tadi malam juga baru berakhir kegiatan itu 12:30. Jadi saya mau berangkat pagi, tapi ternyata kita juga baru bisa take off tadi jam 7 ya Pak Robi ya. Jam 7 pagi waktu Jakarta. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas ini. Dan tadi sudah dengan panjang lebar sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ari untuk kita semua. Sebuah edukasi yang luar biasa bagi kita untuk memahami bagaimana kita memiliki knowledge, pengetahuan yang pas, dan kemudian mengembalikan pengetahuan itu kepada alam sekitar. Penguasaan kita, knowledge kita terhadap alam itu menjadi penting, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi sudah diceritakan konsep mengenai air, dan memang menurut studi dari World Resource Institute yang mengungkapkan ada 36 negara di dunia yang akan menghadapi keadaan yang kritis terhadap air, termasuk Indonesia.
Jadi aneh kita negara archipelagik, negara kepulauan yang lebih besar lautan dan bergunung dan berdanau, bersungai, tapi dikategorikan termasuk negara yang kalau dihitung berdasarkan stres terhadap air, itu kita termasuk negara yang terancam. Tentu keadaan ini sebenarnya menghardik kita, mengajak kita semua, apa yang salah sama kita? Air kita anggap menjadi sesuatu yang gratis gitu, just for free. Kemudian kita tidak tahu bahwa dia melalui satu proses yang panjang juga untuk sampai kepada kita dalam bentuk beragam. Mulai air minum. Dulu tidak pernah ada orang membayangkan air, segelas air itu bisa diganti di dalam botol. Kemudian di beberapa tempat di negara kita ini, orang mau mandi saja itu airnya beli. Di Jakarta Utara itu, kalau mereka ingin mendapatkan air dengan pH 7 supaya badannya seger kalau mandi, itu harus membeli air. Jadi air memang seperti tadi diceritakan oleh Pak Ari, itu luar biasa. Sebenarnya yang bagus juga kalau menceritakan seperti ini Pak Sukardiri Nafid. Kalau Pak Soekardi itu memilih katanya, kata-kata wordingnya itu pas, Pak. Jadi memang pas sekali menjadi staf khusus Presiden. Saya banyak belajar dari beliau untuk mencari kata-kata yang pas. Jadi apa yang telah dilakukan oleh yayasan yang diketuai langsung oleh Pak Ari, ini sebuah pembelajaran yang luar biasa, dan saya kira kita membutuhkan orang-orang seperti Pak Ari ini lebih banyak lagi. Saya ini ke Bali sebulan tuh minimal 2 kali, Pak Ari. Saya khawatir lebih banyak saya ke Bali dibanding Pak Ari. Apalagi waktu masa pandemi, saya ngumpetnya di Bali. Ya, mungkin sudah banyak yang mendengar cerita itu. Sebagian dari darah saya adalah darah Bali, karena saya menyusu atau ibu susu saya adalah orang Bali. Dan termasuk di Ubud, Tegalalang dan Payangan yang kita sebut dengan Ulapan. Master plan-nya sudah jadi yang dibuat oleh Bappenas. Sekarang kita mau bikin rencana aksinya. Dan rencana aksinya ini tentu memerlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga secara bertahap. Kita ingin menghidupkan, membangun kembali Ulapan itu menjadi salah satu jantung dari peradaban, dan di mana bukan kebudayaan itu dipelihara karena ada pariwisata, atau kemudian sebaliknya, tetapi kebudayaan itu adalah sebuah kekayaan yang karena itu kemudian orang menilainya, kemudian nilai ekonominya muncul di sana. Tadi seperti Pak Ari sampaikan, itu juga harus membawa kesejahteraan bagi kita. Tetapi
ketika nilai-nilai itu kemudian sirna, hilang, tradisi-tradisi itu mulai tergantikan, dan tiba-tiba kota-kota di Bali ini sama saja dengan kota-kota lain di dunia, menjadi kota-kota metropolitan. Saya kira hal itu membuat Bali wajahnya menjadi berubah. Itu yang harus kita pertahankan, Bali sebagaimana yang kita lihat hari ini. Itulah mengapa termasuk yang dilakukan oleh yayasan yang diketuai oleh Pak Ari ini, kami anggap penting sekali pemuliaan air ini, dan sebenarnya di dalamnya itu terkandung sebuah edukasi kepada publik, kepada masyarakat, untuk tidak menyia-nyiakan dan kemudian memahami dan lebih tulus lagi untuk merawatnya dengan baik. Kalau kita belajar sejarah tadi yang disampaikan, kenapa sampai ada subak yang mengatur air dan seterusnya, itu menunjukkan betapa dalam konsep selain air dan tanah tadi begitu penting dalam peradaban. Saya kira itu bukan hanya di Bali, tetapi peradaban dunia. Maka kalau ini kita lakukan, maka untuk sekali lagi Bali memimpin kita semua untuk memuliakan air. Bahasa teknokratik mudah sekali Pak Ari, kalau saya mau bicara berapa debit air yang berkurang, berapa kebutuhan air minum dan harus diapain dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa Bappenas yang pleonasme dan umum, yang mungkin merasa tidak tidak manis di telinganya Pak Soekardi Rinakit. Terlalu teknokratik. Jadi seperti pidato yang disiapkan buat saya ini, dengan bicara soal catchment area, soal ini, itu it's too anulah. Tapi yang saya ingin dorong, sebagaimana juga saya ikut mensosialisasikan sampah di Bali ini, dan saya senang sekali kalau saya datang ke Bali mendadak kayak waktu saya ke Taro, karena itu Pak, pada saya tidak mengatakan saya mau ke Taro, tapi saya mendadak datang ke Taro. Karena saya tidak mau ada kabar baiknya saja, tapi saya ingin tahu persis apa memang kejadiannya seperti itu. Jadi contoh seperti sampah yang kita selesaikan sampai di tingkat sumbernya, dan beberapa waktu yang lalu juga saya lihat bagaimana sampah sudah semakin baik dikelola oleh masyarakat Bali, dan beberapa waktu yang lalu juga saya sudah saksikan sendiri briket-briket itu yang dibeli oleh para industri dan juga dikirim ke Teluk Bawang, sehingga menjadi co-firing untuk menurunkan gas emisi akibat dari pembangkit listrik tenaga uap itu. Banyak sekali yang kita ingin dorong di Bali ini, kalau di dalam transformasi ekonomi Indonesia, bagaimana supaya Bali bisa menjadi showcase Indonesia dalam rangka transformasi ekonomi, khususnya yang tadi disebut green economy, circular economy, dan kami sedang bekerja untuk itu Pak Ari. Memang kelihatan berlahan karena kami memang di kepalanya itu di bidang perencanaan. Tadi saya jalan ke sini, saya tadi berpikir, kan di dalam master plan kami itu ada ring road kan Pak, yang besar itu. Tapi kemudian di tengahnya itu, makanya sengaja saya bawa kepala biro perencanaan, biar Kementerian Perhubungan tahu, ini ulapan Pak Robi itu mau kita revitalisasi, dan itu membutuhkan yang tadi saya sampaikan. Mungkin untuk dari ujung ke ujung itu bagus juga kalau kita pakai kabel kar, karena hal itu juga akan kita coba di Nusa Penida. Instead of kita bangun jalan,
yang per kilometernya jauh lebih mahal, maintenance-nya juga mahal, dan dia tidak bisa langsung melambung melihat keindahan tanah di Nusa Penida. Itu kami sedang desain kemungkinan untuk menggunakan cable car. Dan di Ulapan itu juga sangat dimungkinkan kalau benar-benar green economy dan zero emission itu juga bisa dipimpin oleh Bali. Selain air, Pak Ari, kami juga sedang mendorong Bali untuk menjadi contoh di rooftopnya. Dan Pak Gubernur berjanji secara bertahap sudah akan ada di beberapa lokasi, terutama di destinasi wisata yang padat, di mana rooftopnya itu sudah mulai dimanfaatkan untuk solar cell. Nah, ini kehadiran Pertamina di sana juga sangat diperlukan, ya, solar cell itu. Dan sekarang solar cell itu sudah gampang sekali, bisa hanya lembaran-lembaran yang tinggal ditempel, bahkan ditaruh di tembok gitu, sudah lebih mudah, jadi tidak seperti yang lalu. Dan jauh lebih besar kapasitasnya menangkap matahari tanpa menunggu titik inklinasi yang paling optimal, dan bertahan cukup lama, menyimpan energi. Saya kira dan lebih murah. Jadi ke depan kita akan sangat diuntungkan penemuan-penemuan seperti itu. Nah, kembali kepada air. Saya bergembira sekali karena dengan program yang demikian dari Purwacarita sampai kemudian Jana Sandu Mahardika. Jadi saya kira ini steppingnya itu pas sekali, dan step ini adalah step untuk mengedukasi publik, masyarakat. Kalau ini ditularkan dan diadopt di seluruh Bali, sebagaimana sampah dulu kita juga mulai di beberapa desa, di beberapa kabupaten, dalam rangka menghentikan suwung itu, dan sekarang akhirnya ke seluruh Bali. Jadi ini penting menurut saya, karena air kita selesaikan di kawasan hulu, sampah kita selesaikan di kawasan hulu, energi juga kita selesaikan di kawasan hulu. Artinya secara konsep kita menyelesaikannya di tingkat yang lebih lebih mudah untuk kita, affordable dibandingkan di tingkat hilirnya yang lebih banyak memerlukan bukan hanya saja pelibatan orang banyak, tetapi juga memerlukan tenaga, memerlukan pembiayaan yang tidak kecil. Jadi penyelesaian di tingkat hulu jauh lebih penting, seperti yang dicontohkan pada hari ini. Konsep konservasi air, ya, sama saja dengan konsep konservasi energi, sama juga dengan konsep konservasi budaya. Jadi menurut saya itu sejalan, seirama gitu, sekali ketuk gitu. Nah, karenanya bukan merawat pariwisata dengan kebudayaan, tetapi merawat kebudayaan dengan pariwisata. Jadi jangan dibalik. Jadi kalau kita itu baru saya dapat kata-katanya Pak Kardi. Jadi itu. Nah, jangan kemudian kita meninggalkan itu, kita hilangkan itu. Padahal keunggulan kita, diferensiasi Bali itu di situ. Saya senang juga Pak Ari, mungkin ini bisa di-inserting dikit di master plan Ulapan yang sudah ada. Tadi Pak Ari sampaikan pada saya, jangan sampai itu menjadi hanya white paper aja. Tapi memang kami sekarang sudah masuk di rencana aksinya, penetrasi dari rencana itu yang mungkin akan dimulai semester kedua tahun ini.
atau setidak-tidaknya tahun depan karena soal pengalokasian dari KL-KL-nya Bapak untuk itu. Ada yang memahami, ada yang kurang memahami memang terkait dengan ini. Dan kita sebenarnya juga sudah mendorong dalam hal ini pembiayaan yang secara independen oleh daerah untuk U8 sebagai sebuah contoh revitalisasi di Bali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini tentu menjadi contoh. Saya suka menggunakan mengadopsi kata tadi. Kita bukan memberikan contoh, tapi menjadi contoh Pak Ari. Pak Ari bukan memberikan contoh, tapi telah menjadi contoh. Dan mudah-mudahan menjadi contoh ini bisa di copy paste di tempat lain, nggak usah jauh-jauh. Saya senang tadi Pak Ari tunjuk mungkin Puri yang bagian timur, bagian selatan, dan bagian utara. Di sebuah kawasan U8 ini, bukan hanya di Tegalalang, tapi juga di Payangan, dan tentu di kawasan Ubud. Mudah-mudahan saya tidak salah orientasi dalam mata anginnya ini. Tadi karena Puri Kauhan itu katanya barat Pak ya. Ya. Jadi sekali lagi tidak hanya menginspirasi di kawasan ini, apalagi di Bali, tetapi juga menginspirasi untuk seluruh keluarga besar kita di Indonesia. Terima kasih Pak Ari atas leadership-nya, atas contoh yang telah disuguhkan kepada kita dalam upaya mengajak masyarakat. Jadi bahwa Puri itu juga punya tugas yang mulia, ya, mengedukasi bagaimana menjaga dan memelihara alam yang telah demikian rupa dengan sangat bersahaja dan tanpa minta ongkos gitu memberikan manfaat kepada kita. Jadi pada tempatnya lah kita untuk mengembalikan itu dengan satu respect, tidak seperti sebuah tulisan saya kira yang pernah ditulis oleh wakil presiden Amerika dulu, kenyataan yang tidak menyenangkan, kenyataan yang tidak menyenangkan atau seperti air yang kemudian menjadi kering. Saya kemarin terakhir ke Mesir 25 tahun yang lalu, saya tidak membayangkan Mesir seperti itu, terutama kota Kairo. Karena seingat saya, kalau saya mau turun itu saya lihat padang pasir, baru kemudian kota. Tapi kemarin saya lihat itu kehidupan sudah masuk sampai di padang pasir dan kemudian air itu ada. Nah, kontras dengan itu, hari ini saya hadir di sini, kita sedang berupaya memuliakan air, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama sebagaimana yang diidamkan oleh Pak Ari Dwi Payana. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri. Kami mohon untuk tetap berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan peluncuran program pemulihan air di Tukatos yang ditandai dengan pemukulan kokul. Untuk itu kami turut mengundang ke atas panggung Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Staf Khusus Presiden Kapolda Bali atau yang mewakili Bendesa Adat Ubud, Vice President CSR dan SMAP Manajemen PT Pertamina Persero, Bapak Sekda Kabupaten Gianyar, dan Bapak Wakil DPRD Provinsi Bali. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Satu lagi kami undang ke atas panggung Bapak Kapolres. Kami turut mengundang ke atas panggung untuk melakukan prosesi peluncuran program pemulihan air di Tukatos yang ditandai dengan pemukulan kokul.
Baik, luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Itulah tadi peluncuran program pemulihan air di Tukat OS yang ditandai dengan pemukulan kulkul. Kepada Bapak Menteri, Ibu Fajriah, Bapak Bupati, dan Ketua Yayasan, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dan kepada Bapak-Bapak yang lainnya, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi kami mohon untuk tetap berada di tempat kepada Ibu Fajriah, Bapak Menteri, Bapak Bupati atau yang mewakili, dan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bibit pohon dari PT Pertamina kepada salah satu perwakilan desa peserta Tandur Taru Usadaning Desa dan perwakilan perbekal program penataan desa wisata. Untuk itu kami turut mengundang ke atas panggung perbekal desa Kliki dan perwakilan desa Sayan untuk menerima penyerahan bibit pohon dari PT Pertamina yang akan didampingi oleh Bapak Menteri, Bapak Sekda Kabupaten Gianyar, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Sekali lagi kami mengundang perbekal Keliki dan perwakilan dari Desa Sayan untuk menerima penyerahan simbolis bibit pohon dari PT Pertamina. Baik, penyerahan langsung oleh Ibu Fajriah selaku Vice President PT Pertamina Persero kepada Desa peserta Tandur Taru Usadaning Desa, Desa Keliki, Gianyar. Penyerahan selanjutnya kepada perwakilan perbekal program penataan desa wisata Desa Sayan yang langsung diserahkan oleh Vice President Ibu Fajriah dari PT Pertamina Persero. Baik, luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Inilah simbolis penyerahan bibit pohon dari PT Pertamina Persero kepada salah satu perwakilan desa peserta Tandur Taru Usadaning Desa dan perwakilan perbekal program penataan wisata Desa Sayan. Baik Bapak Ibu hadirin, acara akan dilanjutkan dengan penanaman pohon yang bertempat di Pura Taman. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu undangan yang terhormat Bapak Menteri. Dan kami panggil untuk Bapak Kapolres dapat bergabung dalam acara penanaman pohon yang bertempat di Pura Taman. Didampingi langsung oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Staf Khusus Presiden, Kapolda Bali, Pengelisir Ubud, Bendesa Desa Adat Ubud, Vice President CSR dan SMAP Manajemen PT Pertamina Persero, dan Bapak Bupati Gianyar atau yang mewakili dapat langsung menuju ke lokasi penanaman pohon. Untuk itu akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih.
Utara